akan lebih baik kualitas hasil pilihan siapa nih? Hasil pilihan dari internal partai atau hasil pilihan masyarakat sendiri? Balik lagi bareng gue, Kania Cita, di Breakdown. Kali ini gue bakal ngebahas mengenai salah satu rancangan undang-undang atau RUU yang lagi rame diperbincangkan ya, baik itu oleh masyarakat atau netizen maupun para pembuat undang-undang itu sendiri atau legislator ya. Rancangan undang-undang ini sempat bikin pembahasan mengenai daftar prioritas Prolegnas 2021 tuh terhambat karena katanya terkait dengan RUU ini alot gitu ya. Nah, buat yang belum tahu, Prolegnas itu program legislasi nasional di mana intinya itu perencanaan badan legislatif ya untuk setahun gitu. Jadi setahun itu rencananya mau ngebahas apa ya, mau ngebahas RUU apa. Makanya biasanya ditetapkan daftar RUU prioritas untuk dibahas di tahun itu. Nah, dalam konteks ini kita bicara Prolegnas untuk tahun 2021. RUU yang akan gue bahas di sini adalah RUU Pemilu yang merupakan perubahan terhadap UU Pemilu yang ada sekarang. Sebelum masuk ke RUU Pemilu supaya semua sama-sama ngerti ya maksud yang dibahas di sini apa. Jadi kita mulai dari UU Pemilu itu sendiri dulu ya. UU Pemilu itu adalah undang-undang yang mengatur keseluruhan terkait dengan pemilu atau pemilihan umum baik itu pada level presiden ya maupun legislatif pusat DPR ataupun daerah ya, DPRD dan DPD. Nah itu UU Pemilu. Jadi dia mengatur semuanya nih terkait teknis pelaksanaan, teknis bahkan sengketa gitu misalnya ya. Kemudian juga peraturan terkait pelaksanaan, aturan main, dan seterusnya. Nah itu yang dinamakan dengan UU Pemilu. Jadi dia mengatur semua itu. Nah sekarang RUU Pemilu yang lagi dibahas ini mau mengubah beberapa hal yang ada di UU Pemilu yang ada sekarang. Cuman ada beberapa poin perubahan yang gue pengen bahas di sini. Karena menurut gue sangat penting dan memang isu ini tuh udah diperdebatkan juga sejak lama gitu ya. Yang pertama itu perubahan terkait dengan sistem proporsional terbuka yang berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Itu usulannya ya. Jadi usulan perubahannya adalah kita mengubah sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka? Sistem proporsional terbuka itu sistem di mana ketika kita memilih kandidat legislatif ya atau calon anggota badan legislatif itu kita memilih namanya langsung. Makanya ketika kita lagi pileg kemarin pasti ingat ya surat suaranya tuh gede banget ya kan karena semua nama orangnya tuh ditulis di situ. Ya jadi baik itu untuk calon anggota DPR, calon anggota DPRD maupun calon anggota DPD. Nah itu kita pilih langsung namanya. Sedangkan sistem proporsional tertutup itu tertutup sistemnya. Yang tertutup di sini maksudnya apa yang ditutup? Nama kandidatnya. Jadi kita tuh nggak memilih nama kandidat ya atau individu kandidatnya gitu. Tapi kita memilih partai. Kemudian nanti partai yang akan menentukan siapa kandidat yang mengisi kursi yang dimenangkan. Misalnya suatu partai memenangkan 2 kursi DPR gitu ya dalam satu daerah pemilihan. Nah 2 kursi ini diisi oleh siapa dari partai itu kita nggak menentukan atau publik tuh nggak menentukan. Yang menentukan adalah partai. Jadi nanti partai yang akan menunjuk gitu ya siapa dari anggota partai yang akan mengisi kursi tersebut. Nah itu yang namanya sistem proporsional tertutup. Perbedaan mendasarnya tentu udah kelihatan jelas ya antara sistem proporsional terbuka dengan proporsional tertutup, yaitu masyarakat atau publik secara luas yaitu nggak bisa memiliki wewenang untuk memilih kandidatnya itu sendiri, ya kan? Jadi kita hanya memilih pada level partai sehingga kita nggak bisa tahu dan nggak bisa punya pilihan ya untuk siapa sih orangnya yang akan duduk nantinya di dalam badan legislatif gitu. Karena nanti partai yang akan menentukan. Nah kalau gue ngelihat ini, masalah utamanya sebenarnya di dalam konteks gini. Kalau misalnya ada ya opsi-opsi baru gitu kan, misalnya ada politisi-politisi baru yang mungkin lebih bagus, mungkin lebih kompeten dan seterusnya, mungkin akan jadi lebih sulit dong untuk menempatkan posisi tadi kan. Karena kalau dipilih melalui partai, tentunya partai ada semacam mungkin kan siapa yang lebih dikenal di dalam partai atau siapa yang lebih senior di dalam partai mungkin masih sangat relevan kan di dalam bagaimana partai membuat keputusan gitu. Jadi
akan lebih sulit nantinya kalau ada pilihan-pilihan baru, itu akan lebih sulit untuk masuk dan memenangkan kursi. Nah, itu satu ya. Yang kedua, sebenarnya memang perdebatan ini adalah perdebatan antara kita lebih percaya ya partai yang milih atau orang yang milih. Sebenarnya itu perdebatannya ya. Jadi kita memilih proporsional terbuka itu karena kita nggak percaya kalau partai sendiri yang memilihkan untuk kita. Kalau kita memilih proporsional tertutup, itu berarti kita bisa percaya ya untuk partai yang membuat keputusan itu untuk kita semua. Nah, sekarang coba dipikirkan aja sebenarnya. Akan lebih baik kualitas hasil pilihan siapa nih? Hasil pilihan dari internal partai atau hasil pilihan masyarakat sendiri atau publik sendiri milih langsung namanya. Walaupun ujung-ujungnya tentu saja kita tetap terbatasi oleh pilihan yang tersedia ya. Jadi kalau misalnya di dalam pilihan yang tersedia itu belum ada yang ideal gitu kan mungkin ya, atau ya belum ada yang cukup baik gitu, ya kita tetap nggak punya pilihannya gitu kan. Nah, makanya untuk menambah ketersediaan pilihan-pilihan yang bagus, coba teman-teman yang kompeten ya kan, berkualitas, kemudian mau mengabdi untuk masyarakat luas, silakan ikut dong, tambahin pilihan politisi untuk bisa dipilih. Nah, tapi dengan catatan mudah-mudahan sistemnya tetap proporsional terbuka ya. Perubahan berikutnya yang pengen gue bahas juga di sini masih terkait dengan pileg ya atau pemilihan legislatif, dan sangat-sangat terkait juga dengan apakah mungkin nantinya ada pilihan-pilihan baru muncul dan menang gitu ya dalam pemilu, yaitu terkait dengan parliamentary threshold. Nah, ini lagi-lagi dibahas dulu ya, siapa tahu ada yang belum tahu apa itu parliamentary threshold. Jadi parliamentary threshold itu adalah batasan parlementer, ya kan, parliamentary threshold, batasan minimum, ambang minimum untuk kandidat ya, seorang calon legislatif gitu, calon anggota DPR itu bisa duduk di kursi DPR ya. Ambang minimum ini untuk apa? Ambang minimum ini untuk minimum suara ya, persentase suara yang dimenangkan oleh suatu partai. Jadi seorang kandidat legislatif itu cuma bisa masuk ke DPR kalau dia satu memang menang ya, suaranya memang terbanyak atau cukup banyak itu di dapilnya dan bisa menang ya untuk mendapatkan kursi. Dan yang kedua, partainya dia, partai dari si kandidat ini harus mencapai ambang minimum tadi atau apa yang disebut dengan parliamentary threshold. Saat ini aturan main yang ada, parliamentary threshold-nya tuh 4%. Jadi untuk seorang kandidat legislatif dari suatu partai bisa masuk ke DPR ya, selain dia udah menang tadi kan di dapilnya, dia juga harus datang dari partai yang memenangkan minimal 4% suara nasional ya. 4% itu bukan proporsi yang kecil ya, itu angka absolutnya tuh gede gitu. Kalau misalnya kita bayangin aja dengan DPT atau daftar pemilih ya, dengan jumlah kira-kira 130-an juta orang gitu, itu kan berarti 4%-nya berapa? 5 jutaan ya. Jadi dia harus memenangkan kira-kira 5,2 juta. Iya kan, karena 1%-nya kan tadi 1,3 juta. Jadi 4%-nya ya 5,2 gitu. Nah, jadi suatu partai harus dipilih oleh 5,2 juta orang untuk kandidatnya dia bisa masuk ke DPR. Nah, sebenarnya ide seperti ini nggak akan masalah kalau informasi itu bisa dengan gampang menyebar ke semua orang di seluruh Indonesia Raya ini, ya. Kan sebenarnya kita bisa aja mikirnya gini, apa masalahnya dengan parliamentary threshold yang tinggi? Toh kalau misalnya emang publik memilih dia, menyukai dia gitu kan, mendukung dia, pasti bakal bakal lolos dong parliamentary threshold gitu kan. Masa sih suatu partai nggak dapet yang namanya suara misalnya 4% dalam konteks tadi ya, 4% suara. Apa susahnya kalau misalnya dia emang bagus kan orang bakal milih dong, mungkin ada pemikiran gitu ya. Nah, susahnya ada di bagaimana orang bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah pilihan yang bagus gitu ya. Pernah nggak sih lo ngalamin momen dimana lo lagi mau milih gitu, terus sebenarnya dari pilihan yang tersedia, lo nggak benar-benar srek sama apa yang ada gitu ya, dan lo nggak ngerasa pilihan yang tersedia tuh berkualitas, tapi nggak ada pilihan lain lagi yang lo tahu ya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Mungkin kalau yang sering mungkin apa ya,
Mungkin pesawat ya kan yang terbatas ya, tiket pesawat misalnya dari pilihan yang tersedia, sebenarnya lo nggak benar-benar srek nih harus naik pesawat ini gitu ya. Tapi ya udah, lo taunya cuma itu doang, pilihan yang tersedia cuma itu doang. Nah begitu juga dengan pilihan dalam politik gitu ya. Kalau misalnya orang selama ini kan udah kenalnya partainya ini gitu, yang udah terkenal gitu kan. Mereka belum kenal dengan opsi-opsi baru. Bukan berarti opsi baru ini lebih buruk, bukan berarti juga lebih bagus, belum tahu ya. Kita belum tahu, tapi karena informasinya juga susah untuk tersebar ke seluruh Indonesia ini gitu kan, ya jadinya bakal sulit banget dong untuk pemain-pemain baru tuh masuk. Karena ada batasan minimal yang tinggi tadi. Nah jadi dengan kayak gini, ya pemain-pemain baru yang ibaratnya belum punya modal banyak gitu kan, baik itu modal secara ekonomi maupun modal secara basis massa atau basis suara ya, modal politik gitu, bakal susah banget dong untuk ikutan masuk ke dalam pasar politik ini ya kan, yaitu pemilu tadi, pemilu legislatif dan nantinya masuk ke badan legislatif itu sendiri. Nah jadi ibaratnya kurang kompetitif gitu ya, kurang nih karena susah untuk pilihan baru masuk. Sekarang dengan adanya RUU pemilu ini, parliamentary threshold itu mau dinaikin jadi 7%. Ya, jadi kalau tadi 4% bayangannya misalnya butuh 5,2 juta pemilih ya. Kalau 7% berarti lebih dari itu. 1,2 juta kali 7. Berarti jadinya berapa? 8,4 juta suara. Nah bayangin, berarti kalau ada pemain baru, dia harus menjangkau minimal 10 kali lipatnya, say 84 juta orang, untuk kemudian berekspektasi 10%-nya milih dia gitu. Nah, menjangkau 80 juta orang ya otomatis semakin naik lagi kan, akhirnya kebutuhan tadi modalnya untuk bisa menjangkau semua orang itu. Dengan konsep kayak gini bakal lagi-lagi ya bakal susah banget dong untuk kalau ada opsi yang bagus pun ya mungkin bakal susah untuk naik ya, susah untuk kelihatan juga. Dan belum lagi yang lebih menyedihkan lagi adalah kadang-kadang ya seorang kandidat itu menang di dalam satu dapil gitu. Jadi orang tuh sebenarnya sudah memilih dia dan sudah menyukai dia dan sudah mendukung dia, tapi karena dia datang dari partai yang belum dipilih sama 5,2 juta orang, dia nggak bisa masuk DPR. Nah kan berarti bahkan ketika publik sudah memilih pun pilihan kita terjegal oleh parliamentary threshold ini. Nah sekarang malah mau dinaikkan lagi. Jadi kalau gue posisinya sekarang ini ya dengan informasi yang gue punya ini dan apa yang udah gue share barusan, gue nggak setuju dengan kenaikan parliamentary threshold ini. Bahkan gue sebenarnya pada posisi mungkin cenderung ke arah nggak perlu ada parliamentary threshold gitu. Justru biarkan orang-orang memilih kandidatnya gitu ya, terlepas dari background partainya apa. Kemudian nanti dari situ akan kelihatan kan berapa banyak kandidat dari partai mana yang terpilih gitu. Jadi kekuasaan partai sebenarnya ditentukan dari kualitas kandidat-kandidatnya, bukan diakumulasikan sebagai keterpilihan partai secara umum gitu kan. Yang pasti lo harus lihat bahwa ini adalah isu yang sangat penting ya, karena sangat berpengaruh ke bagaimana sih proses politik yang ada dan kemudian bagaimana sih nanti hasilnya juga gitu ya. Kemudian juga bagaimana sih peta kesempatan ya atau ya ibaratnya kesempatan secara struktur dan sistem itu seberapa besar gitu ya untuk adanya calon-calon yang bagus atau kandidat-kandidat baru untuk ikut masuk juga berpartisipasi di dalam politik gitu dan ya dalam konteks ini dalam pemerintahan. Nah itu ya tadi beberapa perubahan penting di dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas sekarang ini. Silakan ikut juga mendiskusikan itu dimanapun ya, terserah mau di forum-forum atau mau di media sosial. Yang pasti libatkan, karena di dalam demokrasi kita semua sebaiknya ikut berpartisipasi atau melibatkan diri di dalam proses politik yang ada. Jangan lupa untuk like video ini kalau menurut lo bagus dan share juga ke orang-orang yang lo rasa perlu dengerin atau menikmati atau menyimak informasi-informasi dalam video ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terus tonton juga video-video GeoLife lainnya. Dan sampai ketemu di episode breakdown berikutnya.